Haleluya, puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian bagi setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu diberkati setiap hari melalui channel Renungan ini, melalui video-video baru yang diposting setiap hari, silakan di-subscribe bagi saudara yang belum men-subscribe, dan tekan tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan notifikasi. Dan silakan share renungan ini kepada lebih banyak orang, saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui renungan ini. Saudara, video ini adalah video ketiga, di mana topik yang kita renungkan bersama adalah topik tentang bagaimana menghadapi masalah, persoalan yang menerpa, yang menghimpit kehidupan kita. Hari-hari kita adalah hari-hari yang tidak akan pernah terlepas dari masalah, karena dunia ini dunia yang penuh dengan masalah. Masalah akan selalu ada. Dan memang dalam kehidupan ini, saudara, bahwa masalah yang sebenarnya dalam kehidupan kita bukan masalah yang kita hadapi, tapi bagaimana cara kita menghadapi setiap masalah yang menerpa kehidupan kita. Dan ketahuilah saudara bahwa kalau saudara salah menghadapi masalah, maka masalah yang lebih besar akan menimpa kehidupan saudara. Tetapi jika saudara menghadapi masalah dengan cara yang benar, maka masalah itu bisa menjadi mujizat. Nah, itu sebabnya saudara, dalam 3 seri video ini saya rindu kita belajar prinsip-prinsip firman Tuhan, bagaimana cara kita menghadapi masalah-masalah yang menghimpit kehidupan kita, sehingga masalah-masalah kehidupan kita bisa menjadi mujizat, bukan menimbulkan masalah yang lebih besar. Dan di dalam 3 seri video ini kita belajar dari kehidupan Daud, bagaimana Daud menghadapi masalah dalam kehidupannya. Ada satu peristiwa, saudara, di mana Daud dihimpit oleh masalah, tapi dia hadapi masalah itu dengan benar, sehingga akhirnya masalah itu menjadi mujizat. Itu tertulis di dalam 1 Samuel pasal 30. Saya akan membacakan bagi saudara mulai ayat 1 sampai ayat 6 terlebih dahulu. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang-orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan suara nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Saudara, di ayat yang ke-6 firman Allah menegaskan bahwa Daud sangat terjepit, karena memang Daud sedang menghadapi masalah yang bertubi-tubi, di mana sebelumnya dia telah di-PHK oleh orang Filistin, karena orang-orang Filistin cemburu kepada Daud yang karirnya menanjak setelah Daud bergabung dengan orang Filistin. Kenapa Daud bergabung dengan orang Filistin, saudara? Karena sebelumnya Saul yang seharusnya melindungi dia malah berkali-kali ingin membunuh dia. Jadi sebelumnya Daud menghadapi masalah di mana Saul sebagai pemimpinnya memburu dia, ingin membunuh dia. Daud lari bergabung dengan orang Filistin, dan dia menanjak karirnya di sana, tapi orang iri, dan akhirnya dia dipecat, di PHK. Ketika dia pulang, sampai saja di kampungnya, yaitu di Ziklag, kampung sudah dibakar habis oleh orang Amalek. Istri dan anak-anaknya ditawan. Istri dan anak-anak dari anak buahnya juga ikut ditawan. Sehingga waktu itu, saudara, anak buahnya malah marah berbalik kepada Daud. Mereka berpikir bahwa ini semua gara-gara Daud, sehingga mereka ingin melempari dia dengan batu. Di ayat 6 tadi bagian A dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Daud sendiri sedang dihimpit oleh masalah.
Tapi anak buahnya yang seharusnya menguatkan dia malah mau melempari dia dengan batu. Itu yang membuat Daud semakin terjepit, saudara. Tetapi kita sudah belajar, saat Daud terjepit oleh masalah, dia hadapi dengan benar. Sehingga di ayat 18-19 dicatat di sana, Daud akhirnya mengalahkan orang Amalek, dan semua keluarga mereka yang ditawan oleh orang Amalek dilepaskan. Rampasan semua juga balik. Artinya apa, saudara? Semua menjadi mujizat. Kenapa? Karena Daud menghadapi masalah dengan cara yang benar. Dan di video pertama kita sudah belajar cara pertama yang dilakukan oleh Daud saat dia dihimpit oleh masalah. Itu ada di ayat 6 bagian B, di mana dikatakan bagian A bahwa Daud sangat terjepit. Maka di bagian B, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Langkah pertama yang dilakukan oleh Daud saat terjepit oleh masalah adalah menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Ketika saudara dihimpit oleh masalah, apa yang saudara lakukan? Tidak sedikit orang, saudara, saat dihimpit oleh masalah, masalah bertubi-tubi datang. Masalah satu belum selesai, datang lagi yang lain. Ini belum selesai, datang lagi yang lain. Datang lagi yang lain. Itu membuat banyak orang akhirnya mencari pelarian, saudara. Akhirnya hidup ugal-ugalan. Dan dengan sikap seperti itu, akhirnya masalah yang lebih besar terjadi lagi. Tetapi Daud saat dia menghadapi masalah yang menghimpit hidupnya, dia perkuat imannya. Itu yang pertama. Yang kedua yang dia lakukan, ayat 7 dan 8 adalah dia bertanya kepada Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dia cari kehendak Tuhan atas masalah yang dia hadapi. Dia bertanya kepada Tuhan. Apa yang saudara lakukan saat saudara dihimpit oleh masalah? Apakah saudara ingat untuk mencari kehendak Tuhan dan bertanya kepada Tuhan? Dengar, saudara, saat umat-umatnya bertanya kepada dia, dia tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan menjawab dengan caranya sendiri. Kalau dalam masalah menghimpit hidup saudara dan saudara mencari kehendak Tuhan, dengar, saudara pasti akan mendapat jawaban dari Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, yang kita belajar di video ini, yang ketiga yang dilakukan oleh Daud, saat Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus mengejar mereka? Akan dapatkah mereka kususul? Lalu kemudian Tuhan berkata, kejarlah, engkau akan menyusul mereka dan mereka akan engkau lepaskan. Lalu kemudian ayat 9, lalu pergilah Daud beserta dengan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Artinya apa, saudara? Bahwa saat Tuhan memberi petunjuk, Daud langsung taat. Hal ketiga yang dilakukan oleh Daud saat masalah menghimpit kehidupannya adalah dia mentaati Tuhan. Dia tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Dia langsung bawa tentaranya yang 600 itu untuk mengejar orang Amalek. Di tengah jalan kelelahan 200 orang sehingga akhirnya tinggallah 400 orang. Sebenarnya nggak mungkin orang Amalek dihadapi dengan 400 orang itu, saudara, karena orang Amalek begitu besar, begitu banyak. Tetapi bagi Daud, ketaatan kepada Tuhan itu lebih penting. Dan singkat cerita, akhirnya orang Amalek dikalahkan. Keluarga mereka yang ditawan akhirnya dibebaskan. Saudara, saat kita dihimpit oleh masalah, saat masalah bertubi-tubi datang, hal ketiga yang harus kita lakukan adalah ketaatan kepada perintah Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi rambu-rambu dalam kehidupan saudara dalam menghadapi segala masalah kehidupan saudara. Karena kalau saudara salah menghadapi masalah saudara dengan cara yang salah, maka akhirnya masalah yang lebih besar yang akan datang. Tapi ketika saudara menghadapi masalah saudara dengan cara yang benar, dengan tunduk dan taat kepada firman Tuhan, dengan tunduk dan taat kepada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, maka segala masalah akan bisa diselesaikan. Itu artinya, saudara, bahwa saat masalah menghimpit kehidupan kita, perkuat ketaatan kepada Tuhan. Terlalu banyak orang-orang yang saat dihimpit oleh masalah bertubi-tubi datang, akhirnya mencari solusi-solusi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan terkadang menduakan Tuhan. Terkadang saat masalah menghimpit datang, orang-orang terlibat dengan perdukunan, orang-orang terlibat dengan okultisme,
Orang-orang melakukan cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga akhirnya masalah itu bertele-tele, masalah itu makin rumit, makin ruwem, saudara. Tetapi saat Daud menghadapi masalah, dia perkuat imannya kepada Tuhan, dia cari kehendak Tuhan, dan saat dia terima jawaban Tuhan, dia taati segala perintah Tuhan. Akhirnya mujizat terjadi. Kita sangat bersyukur saat ini, saudara. Melalui prinsip firman Tuhan, melalui pengalaman kehidupan Daud, kita bisa belajar. Firman Allah mencatat bahwa Daud sangat terjepit. Tetapi saat Daud sangat terjepit, dia perkuat imannya kepada Tuhan, dia cari kehendak Tuhan, dia taati sepenuhnya firman Tuhan. Akhirnya mujizat terjadi. Apapun yang saudara hadapi saat ini, apapun saudara hadapi esok dan lusa, apapun yang akan kita hadapi, saudara, mari kita hadapi semuanya dengan cara yang benar. Karena masalah yang kita hadapi bukan masalah yang sebenarnya, tapi bagaimana kita menghadapi masalah kita, itulah masalah yang sebenarnya. Kalau kita menghadapi dengan benar, masalah bisa menjadi mujizat. Bagaimana cara menghadapi masalah dengan benar? Perkuat iman, saudara, cari kehendak Tuhan, dan taati firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan, dan jadilah orang-orang yang tangguh dalam menghadapi segala masalah, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami sudah belajar dalam 3 seri video ini bagaimana cara kami menghadapi masalah supaya masalah itu menjadi mujizat. Bahwa dalam masalah yang kami hadapi, kami harus perkuat iman, kami harus cari kehendak Tuhan, dan kami harus taati firman Tuhan. Maka dengan demikian kami akan mengubah masalah kami menjadi mujizat karena Engkau bekerja di sana. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia.
hadapan Bapa-Mu, bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah